Kementerian Kehutanan ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga lingkungan di wilayah-wilayah kehutanan. Ada hutan milik KSDA, ada hutan perhutani, dan yang lainnya. Tentunya Kementerian Kehutanan juga berangkai menugaskan untuk mengamankan hutan. Atau kan ada beberapa hutan, ada hutan lindung dan hutan dan sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan podcastnya Balak Bom Channel. Dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, diberkahkan rezekinya, dilancarkan semua harapan-harapan Anda. Begitu. Baik, Balak, ini saya sengaja mengundang saudara saya yang bernama siapa? Kang Dinar. Kang Dinar. Kang Dinar, apakah ada tulisannya? Kang Dinar apa? Kang Dinar Santika, Pak. Kang Dinar Santika. Terima kasih Kang Dinar Santika. Namanya juga udah enak didengar. Pasti dengan artinya juga pasti enak. Terima kasih Kang Dinar. Ini saya sengaja mengundang Akang karena di sini saya baru datang dari tihang-tihang besi dan keras datang ke masyarakat untuk melihat situasi keberadaan di masyarakat dan juga keberadaan di lingkungan sekitar. Karena saya bukan aktivis Kang Dinar, cuman saya sangat cinta lingkungan gitu kan. Sangat mencintai lingkungan, tapi dari dulu saya prinsipnya tidak akan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat juga atau hajat masyarakat gitu kan. Di sisi lain dengan itu. Nanti kembali ke tema kita di Kabupaten Bandung pada khususnya kan banyak yang ada persoalan tak kala musim hujan, banjir di mana-mana. Betul. Nah, pemerintah udah memutarkan otak seperti apa penanggulangannya. Akhirnya pemerintah penyelenggara negara atau dinas-dinas perhutanan ya bikin kelompok atau lembaga lain untuk membantu supaya hutan itu benar-benar hijau. Betul. Tapi pada kenyataan ya memang seperti itu udah puluhan tahun sebetulnya masyarakat pada umumnya di negara kita khususnya di Kabupaten Bandung ini persoalan kala banjir ada penyelesaian, kala musim kemarau ada penyelesaian persoalan air bersih. Baik, ini saya melihat ada beberapa lembaga yang sejak saya menjabat jadi kepala desa tahun 2006 tuh udah muncul yang namanya lembaga-lembaga untuk mengolah di wilayah perhutani. Nah, kalau tidak bisa diutak-atik kan? Iya, betul. Kalau hutan itu tidak boleh ada yang menjamah. Tapi kan di wilayah hutan perhutani ini udah beberapa lembaga yang dipercayai oleh pemerintah. Baik, Kang Dinar, ini saya ingin mempertanyakan, Kang Dinar kan di sini sekarang itu menjadi bagian daripada relawan yang mempunyai nama KHDPK ya? Iya. KHDPK, terus Kang Dinar yang saya mau tanyakan KHDPK itu turunnya ada apa aja, tugasnya seperti apa? Iya. Baik dan terima kasih kepada ini apa namanya Balad Pak Aep Bom Channel. Terima kasih Bapak telah sudi mengundang saya karena Bapak ini yang saya kenal ini adalah tokoh masyarakat yang bela masyarakat kecil. Amin. Dan alhamdulillah itu terbukti dengan suksesnya menjadi kepala desa ya Pak ya. Walaupun ada ujian, itu kan ujian Pak. Sebelum saya menjawab dan mengobrol lah secara pengetahuan yang terbatas, saya mengucapkan selamat datang kembali di Desa Cihawuk. Semoga Bapak Aep ini bisa meneruskan program-program ke masyarakatnya untuk kepentingan masyarakat banyak terkhusus di
Desa Sukapura, di Desa Cihawu, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Mungkin diawali Pak, saya sangat berterima kasih dengan beberapa pertanyaan Bapak yang beritikat baik. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan saya dengan apa sih KHDPK itu. KHDPK itu Pak, saya agak-agak mau beriwayat agak dari awal. KHDPK itu dari mana sih lahirnya KHDPK? Lahirnya itu mungkin dari peraturan pemerintah Pak. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2023 tentang perhutanan sosial, tentang penyelenggaraan kehutanan gitu. Karena hutan itu apa sih, kehutanan itu apa sih. Nah, mungkin ditindaklanjuti dengan peraturan presiden juga nomor 92 Pak tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, maka dari peraturan pemerintah itu ditindaklanjuti oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau mengeluarkan permen-permen Pak. Di sini banyak, kalau satu persatu saya sampaikan, mungkin kita ambil singkatnya saja Pak. Tapi yang jelas ada satu permen nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perhutanan sosial di kawasan hutan dengan kelola khusus. Nah, maka regulasinya itu gimana sih regulasi KHDPK itu? Yang mungkin sepengetahuan saya, kalau kehutanan ini Pak ada di Pulau Jawa itu, kalau saya tidak salah waktu di kecamatan, waktu sosialisasi dari kementerian beserta Perhutani, Bapak ADM juga datang, ada 3,3 juta Pak, 3, juta hektar wilayah hutan yang dikelola oleh BUMN, dan BUMN itu melahirkan Inhutani di perkantorannya dan Perhutani untuk pengelola di lapangan. Dengan program KHDPK ini mungkin telah diurusi Pak ya sama pihak kementerian, regulasinya seperti apa, diambil oleh kementerian 1,1 juta hektar untuk KHDPK. Jadi kawasan KHDPK ini sudah ditentukan oleh kementeriannya itu sendiri. Nah, jadi bukan kewenangan kami sebagai masyarakat untuk menentukan peta dan pemetaan. Nah, maka dari itu kami sebagai masyarakat yang telah terdaftar dalam peta kawasan hutannya, dengan kebetulan wilayah Pacet dan Kertasari, saya akan lebih membahas kepada Kertasari, ada beberapa desa yang wilayahnya KHDPK, wilayah kelola hutan dengan penanganan khusus. Jadi sudah diplot oleh kementerian, ini wilayah yang KHDPK, begitu. Jadi KHDPK ini udah diberikan kewenangan wilayah-wilayah tertentu. Udah wilayah-wilayah tertentu. Di titik-titik, tidak semuanya udah diambil. Maka dari itu berkewajiban setiap desa untuk mengusulkan Pak, dalam rangka mengelola wilayah yang sudah ditentukan itu. Maka kami itu dikumpulkan oleh kementerian menunjuk BPSKL. BPSKL itu badan pengelola yang ditugaskan dari kementerian itu. Turun ke kecamatan Pak, semua pihak diundang, ada Bapak Dan Ramil, Kapolsek, Bapak ADM, Bapak jajaran, yang beserta jajaran sampai mandor, beserta para kepala desa yang terdampak wilayah KHDPK itu. Begini, yang saya ingin pertanyakan sudah jelas, bagus banget ya. Jadi ada sedikit terang benderang. Cuma yang saya pertanyakan, apakah kementerian tersebut melalui dinasnya pada waktu itu mengundang atau menugaskan atau memberikan tugas kepada KHDPK tersebut, pihak perhutani
atau ya dikatakan KPH, Aspor Diundang, termasuk kepala desa, diundang kepada semua camat dan ya, sebagainya. Semua instansi, ya. ada polsek, ada juga Dan Rami ada semua lembaga diundang. Udah berapa waktu tuh pergerakan KDPK? Ini kurang lebih perjalanan kalau SK-nya 4 September berarti di belakangnya ada 3 bulan ke belakangnya, berarti kurang lebih 1,5 tahun lah sampai saat ini. Ini jauh-jauh hari, Pak. Ya. Nah, terus maka dari itu kami kan beserta mengajukan permohonan untuk supaya punya legalitas izin kelola, Pak. Nah, izin kelola regulasinya ini harus membentuk kelompok-kelompok, begitu ada regulasinya. Ya, begini. Terus kan gini ya, yang saya tahu dari semenjak saya menjabat jadi kepala desa tahun 2006, udah lama banget ya, kan itu udah muncul yang namanya PHBM, gitu kan? Ya. Yang PHBM itu yang apa di sananya terusannya ada yang namanya LMDH, lembaga apa namanya tuh? Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, terus yang namanya LMDH itu berkesinambungan kerjasamanya dengan perhutani kan? Iya. Dengan perhutani. Nah, terus yang saya ingin tahu, apakah dinas kehutanan tersebut mengundang juga LMDH? Mengundang, Pak. Jadi begini, Pak. Karena kalau LMDH itu wilayah kerjanya itu di wilayah perhutani, Pak. Baru ada dinamakannya LMDH. Kami juga di sini awalnya LMDH, Pak. Karena teritorial hutannya ini jadi masuk ke HDPK, maka kami harus berubah lembaga, karena sudah bukan wilayah perhutani lagi. Jadi dulunya itu Kang Dinar itu bagian daripada LMDH juga. LMDH, saya pejabatnya. Ketua ya. Yang saya tanya, yang saya apa namanya, lihat di lapangan gitu kan. Selama ini namanya LMDH tuh masih muncul, masih mengakui bahwa dia tuh masih punya SK untuk berkaitan dengan kegiatan atau apa namanya pengurus perhutani juga. Nah, terus di sini ada yang namanya IPHPS. Nah, mudah-mudahan Kang Dinar itu bisa menjawab, juga bisa tahu tentang keberadaan IPHPS itu apa sih? IPHPS itu sama persis, Pak, dengan KPS sekarang, Perhutanan Sosial. Cuman saya kurang lebih memahami. Tapi kepengurusan IPHPS sampai saat ini ada? Ada di wilayah-wilayah kecamatan yang lain, Pak. Kecamatan seperti Ibun yang saya ketahui IPHPS Pacet lah. Nah, kalau di sini banyak yang gagal, Pak, pengajuan itu. Yang pertama mungkin Cihawuk ini ya, Pak ya. Cihawuk ini dulunya beberapa tahun ke belakang waktu mungkin Bapak pejabatnya ada yang mengajukan IPHPS, ada juga yang mengajukan Kuling Kakak karena berbenturan jadi gagal, Pak. Iya, jadi ini ada PHBM, ada IPHPS juga, ada Kuling Kakak. Iya. Tapi menaung ke perhutani juga. Iya. Yang jadi persoalan di masyarakat ini kan mungkin ada ketimpangan sosial lah, ada apa namanya sudon, ada pandangan-pandangan lain. Jadi masyarakat itu jadi bingung. Sedangkan objeknya itu masyarakat yang menggarap wilayah perhutani. Itu kan jadi istilahnya selama ini tidak pernah ada sosialisasi bahwa masing-masing lembaga tersebut tuh masing-masing tugasnya dan masing-masing wilayah. Betul. Tapi wilayah itu kan kalau dulunya itu namanya perhutani, jadi tidak ada lagi kegiatan segala macam, tapi tahunya masyarakat tuh perhutani. Yang saya tanyakan, kok kenapa nggak ada sosialisasi ke masyarakat bahwa ada peraturan atau aturan yang baru berkaitan dengan lembaga yang anyar seperti itu? Sebetulnya, Pak, mungkin sosialisasi itu banyak dilakukan, tapi banyak juga yang datang atau yang tidak. Yang datang juga mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Di setiap desa ini kami ini untuk melakukan program pemerintah ini tidak sembarang, Pak. Kita ada regulasi yang jelas,
ada musyawarah di tiap desa, banyak sekali perkumpulan-perkumpulan Pak. Semua masyarakat penggarap itu dikumpulkan untuk menjelaskan regulasi yang akan berjalan. Cuman mungkin sebetulnya begini Pak, kalau menjawab dengan pertanyaan Bapak banyak kesimpang siuran. Sebetulnya mudah-mudahan ini Pak, ini program tidak mengubah fungsi adat dan kebiasaan yang terjadi Pak. Tapi yang jelas program ini urusannya daripada pengurus dan penanggung jawab, baik dari kelompok sampai instansi Pak. Ya, makasih. Terus begini, yang jadi persoalan di masyarakat sampai saat ini, begitu saya pulang, karena saya kan di wilayah lingkungan kawasan hutan ini, kebetulan banyak yang mempertanyakan, ini ada lembaga ini ada lembaga ini, ini ada lembaga ini. Nah terus KHDPK ini programnya apa, misalkan instrumen dan juga konsepnya seperti apa? Konsepannya ini hutan ini ada slogan Pak ya, hutan lestari masyarakat sejahtera. Mungkin kami kembali lagi dari awal karena berpikiran kami ini semua itu dari LMDH sampai ke HDPK ini program pemerintah, maka kami ambil semua. Tapi di situ kan ada kelasnya Pak, ada kelasnya, dan ada mungkin kami sebagai perwakilan daripada masyarakat hutan, mana yang lebih baik kan gitu ya, manusiawi Pak ya. Tapi yang terjadi di masyarakat itu ada ketimpangan yang mengakibatkan kontroversi. Contohnya ada selentingan yang terdengar bahwa perhutani ini sudah dibekukan, tidak lagi berfungsi, LMD ini tidak berfungsi, yang berfungsi ini. Nah itu sebetulnya menurut saya program pemerintah itu nggak ada yang salah. Konsep pemerintah itu nggak ada yang salah. Cuman yang salahnya mungkin karena kurangnya sosialisasi, peraturannya belum jelas seperti apa. Jadi harapan saya, ini saya kan mengundang Kang Diar ini bukan untuk apa ya, bukan untuk memecah belah. Justru saya mengundang ini, saya sebagai warga biasa, masyarakat biasa, mungkin kalau bilang tokoh kalau legend ya, masyarakat biasa ingin mempersatukan apa namanya, kesimpang siuran di masyarakat, gitu kan. Kalau memang kesimpang siuran ini tidak ada yang turun tangan, akhirnya masyarakat tuh mungkin tidak lagi percaya kepada aturan. Betul. Justru harapan saya supaya program-program yang ada itu masyarakat tuh harus percaya. Sebetulnya dulu saya punya konsep juga, waktu saya jadi kepala desa, mengajukan kepada bupati yang dulu konsep seperti ini atau pemerintah lah gitu kan. Tapi yang karena mungkin saya siapa ya akhirnya seperti ini. Yang ingin saya inginkan nanti pada waktunya, insya Allah, bukannya saya ingin mendahului atau menggurui pemerintah atau siapapun, ingin saya mempersatukan LMDH kalau memang itu masih berfungsi, perhutani kalau itu kan punya tugas, juga KHDPK yang udah ditugaskan juga. Saya sangat berterima kasih sebagai warga. Masyarakat ya Kang Dinar, setelah adanya lembaga-lembaga ini tuh kayaknya bingung yang mana harus diikuti mereka kan, karena itu tadi, karena memang kurang sosialisasi, mungkin lah memang fakta seperti itu. Kan pokoknya saya tidak menyalahkan Kang Dinar, justru saya mengangkat jempol lah gitu kan, semuanya jadi seperti itu gitu kan. Baik Pak, mungkin saya akan menyampaikan beberapa apa yang saya ketahui, terkhususnya mungkin kepada masyarakat yang belum bisa memahami. Jadi konsepan KHDPK ini adalah konsep yang pure untuk menjaga hutan kembali kepada fungsinya, dan juga mungkin untuk menggali potensi ekonomi. Karena pemerintahan pusat itu sudah mengetahui Pak, bahwa fungsi hutan itu menjadi multifungsi. Awal dari fungsi hutan itu sebagai ekologi, dan di sini juga ada fungsi ekonomi.
Nah, makanya dengan KHDPK ini, insya Allah pemerintahan itu memperhatikan Pak. Karena di situ banyak instansi baik dari tingkat pemerintahan desa bisa menganggarkan Pak. Bupati juga bisa, harusnya untuk mendorong sampai tingkat kementerian juga. Baik. Iya. Kang Dinar begini ya. Itu saya sebetulnya sangat luar biasa, angkat jempol Kang Dinar, tanpa punya gaji, tanpa digaji oleh pemerintah, udah siap bergerak dan juga mau berkorban sebagai relawan untuk membangun hutan, gitu kan. Nah, Balat, kenapa yang bergaji, ya kan, yang bergaji, yang punya gaji, hanya dia di kursi aja. Ini contoh simbol yang tidak punya gaji untuk membangun hutan sebagai relawan, siap. Bahkan dia meninggalin keluarga segala macam, tapi nggak masalah, itu sangat luar biasa. Saya setuju, kita harus siap berjuang untuk dengan rakyat, dengan lingkungan seperti itu. Nah, terus begini Kang Dinar, ini berkaitan dengan apa ya? Kan ada 4 item nih. Ada 4 item yang beda-beda apa namanya judul di Perhutani sekarang. Itu mulai ada perubahan undang-undang tahun 2023 kalau nggak salah ya. Saya dengar, cuma saya nggak tahu. Nggak tahu aturan, bukan nggak tahu undang-undang, cuma saya mendengar bahwa ada perubahan undang-undang, nggak tahu nomor berapa segala macamnya, cuman mendengar tahun 2023 itu ada perubahan yang namanya perhutani itu adalah sekarang itu ada 4 item. Yang pertama ada hutan lindungnya, yang kedua ada hutan konservasi, yang ketiga ada hutan wisata, yang keempat hutan produksi. Nah, kalau misalkan Kang Dinar sebagai apa namanya KHDPK ini mungkin sedikit besar mengetahui di mana sih letaknya hutan lindung dan di mana letaknya hutan konservasi dulu, coba dua. Ya mungkin kalau hutan lindung itu adalah hutan yang dikerjasamakan Pak dengan LMDH itu sendiri. Yang dalam artian di situ kalau program PHBM itu dengan agroforestry Pak. Dan kami juga dari KHDPK tidak merubah fungsi hutan lindung, malahan harus menjadikan hutan itu benar-benar lindung Pak. Hutan lestari kan, leuweung hejo gitu. Dan cuman di situ ada perbaikan gimana cara memunculkan ekonomi di situ. Dengan tanpa basa-basi pemerintah itu berfokus sangat signifikan Pak. Dengan mungkin merencanakan beberapa bantuan. Ketika contoh hijaukan hutan, di situ insya Allah mungkin diperhitungkan dengan pengadaan bibit Pak, tidak seukur slogan semata. Dan juga salah satu contoh dengan membuka peternakan, di situ kita diberikan ada akses-aksesnya. Iya. Itu sangat setuju ya. Kalau memang itu benar-benar dikerjakan, benar-benar fokus, benar-benar apa namanya serius. Itu saya sangat setuju banget pada program pemerintah. Tadi dibicarakan di hutan lindung itu tidak boleh, kan yang namanya hutan lindung tidak diperbolehkan ada yang kegiatan apapun. Tapi di sana tuh karena memang ruang lingkupnya di perhutani, udah ada aturan, ada hutan lindungnya, tetap ekonomi masyarakat harus dipastikan. Iya betul. Nah saya kalau mengingat prinsip saya itu harus benar-benar diperhatikan ekonomi seperti apa gitu kan. Terus ada lagi hutan konservasi. Seperti apa? Jadi hutan konservasi itu hutan yang dititikan Pak, bahwa hutan itu harus dihutankan. Seperti titik-titik hulu sungai, contoh salah satunya di Cisanti Pak. Itu sudah kesepakatan oleh semua pihak bahwa daerah itu harus dihutankan. Oh iya saya paham. Artinya, Balad ini. Artinya, Balad, hutan konservasi itu biar tahu Balad semua yang ada di wilayah hutan konservasi ya di perhutani dulunya, yang ada titik air, mata air tidak boleh dirambah. Sekitar berapa ke berapa gitu. Daerah kan aliran sungai, di aliran sungai atau mata air tidak boleh dirambah. Itu mungkin. Itulah Kang Dinar ya. Terus ini hutan produksi. Hutan produksi. Kalau hutan produksi yang dimaksudkan itu adalah hutan yang menghasilkan produksi, biasa dikelola oleh Badan Perusahaan Umum Hutan Negara. Perhutani itu biasanya dari hasil sadap, itu sudah sangat jelas masyarakat tidak boleh ke sana Pak. Dan itu kewenangan para beliau lah. Kami belum masuk ke sana. Karena konsepan KHDPK belum merajuk ke sana Pak.
Nah, kita masih karena di dalam sana ada ah, pengelolanya. ada pengelolanya. Iya. Kita tidak mengambil serta merta, oh ini Betul bagian saja. perhutani, tidak Pak. Karena kita ada wilayah kerja yang sudah ditentukan oleh kementerian. Iya, ya, paham. Terus yang terakhir nih, ada hutan wisata. Karena potensi wisata itu saya sangat setuju. Saya sangat luar biasa setuju. Pada Undang-Undang tahun 2003 ada konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan wisata. Artinya pemerintah itu udah memperhitungkan Pak, untuk ekonomi kesejahteraan masyarakat. Iya. Mungkin sudah diperhitungkan, cuman yang belum diperhitungkannya dampingi. Iya, Harus betul. bikin apa namanya, tidak cukup oleh KDPH doang, karena DPH doang. KDPH itu kan hanya sebagai apa namanya, penggerak ya, Iya, katakan betul, penggerak. betul Pak. Betul apa yang disampaikan Pak. Ini kan regulasi pelaturannya sudah sangat jelas Pak. Di sini ditekankan kepada pemerintahan daerah itu harus membantu dengan program KHDPK ini Pak. Dari tingkat desa sampai kementerian. Yang kedua di sini juga masyarakat KHDPK ini diberikan hak Pak untuk pendampingan Pak. Nah, untuk pendampingan dari siapa itu pendampingan? Yang terutama ini dari cabang dinas kehutanan Pak, dari SEDEKA. Karena perhutani juga kalau dinasnya sama itu Pak. Nah, itu cuman ekstra. Yang kedua, pendampingan mandiri. Mau tidak mau, ya mungkin saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak ini yang sudah bukan pendamping tapi sudah melakukan pendampingan Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan dengan KPS Cihawuk bahwa sosok inilah yang relawan ini yang bisa mendampingi tata kelola hutan di KHDPK ini Pak. Iya, ya. Intinya begini Kang Dinar, saya bukan sok pintar, bukan sok tahu, ya balaja. Karena saya ingin melihat bahwa generasi di kita pada umumnya di Kabupaten Bandung, khusus Sekretaris kan bertambah terus. Iya. Generasi tahun ini bertambah. Bukan betul. berkurang, bertambah generasi itu makin banyak. Kalau tidak ada konsep semua pihak, apakah itu dari pemerintah, dari penyelenggara negara, dari dinas, dari kita semua, tidak punya konsep untuk kepentingan jangka panjang untuk generasi, apakah generasi ini harus berambah seumur hidup? Betul Pak. Ya kan? Konsepan KHDPK ini menjawab tentang semua PR-PR yang Bapak sampaikan. Yang pertama untuk masa depan. Masa depan ini ditentukanlah oleh kelola hutan dengan penanganan khusus ini Pak. Yang pertama akan dijawab dengan dibentuknya basis-basis atau penggalian ekonomi. Karena orang di sekitar daerah pegunungan ini pasti hidupnya di daerah gunung Pak. Nah, terus gimana anak cucu kita dengan airnya Pak? Gimana dengan oksigennya, apalagi dengan kritis oksigen dunia Pak sekarang. Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak, Bapak sudah banyak. Alhamdulillah, Balat, ini begitulah. Itu kan, itu artinya kita simpulkan ya. Mungkin satu lagi Pak, ini ada yang terlewatkan. Mungkin LMDH pertama ya Pak ya. LMDH ini di kawasan pemetaan KHDPK ini di Kecamatan Kertasari Pak, ada Ciberem, Sukapura, Cihawuk, Cikembang, dan Tarumajaya termasuk Santosa ini ada beberapa titik yang masih kewenangannya perhutani. Contoh di Sukapura itu ada 6 hektar Pak ya. Mungkin itu dikelola sama LMDH, tapi juga bisa juga mengajukan dengan PKPP kalau nggak salah ya. Mungkin hadirnya para anggota perhutani ini yang pertama masih mengawasi dan melakukan wilayah kerja di wilayahnya yang masih ditentukan itu Pak. Yang kedua, kalau masuk wilayah hutan KHDPK, di situ kami sudah melakukan kerjasama Pak sebetulnya dengan semua instansi, yaitu ini sudah diamanahkan dalam SK surat keputusan ini ya, bahwa di sini masih ada yang disebutkan aset perhutani Pak. Apa sih aset perhutani itu? Kalau ada wisata mungkin wisata Pak. Kalau ada hutan produksi mungkin hutan produksi itu Pak. Baik. Kalau di sini kayu mungkin Pak ya. Ya baik. Kayu. Mungkin dari aspek itu saya udah sedikit memahami lah. Intinya begini, saya begini ya,
menyampaikan juga ke Balat. Begini, saya sebagai rakyat biasa ingin mengajak, mari kita duduk bersama. Iya. Nanti kalau ada misalkan ada waktu dari LMDH, Perhutani, lembaga lain termasuk KDPH, mari kita duduk bersama. Bangun ini. Betul. Bangun hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Betul, Pak. Dalam artian hutan hijau, leuweung hijau teh kurang laksanakeun. Iya, Tapi betul. Insya Allah konsep yang lainnya mungkin nanti kita sambungkan. Maka begini Kang Tiara yang terakhir nih. Kalau saya melihat kalau memang ini tidak ada yang memang peduli, udah dinas saya minta hutan tuh serahkan ke saya lah. itu heureuina gitu kan. Sok serahkan ke saya berpuluh hektar saya urus. Ya. Tapi ini juga betul Pak, negara ini menyerahkan kepada masyarakat ini hutan Pak supaya diurusi dengan baik. Nah, tapi kan harus ada legalitas gitu kan. Tapi saya memang ingin membantu sekuat tenaga. Baik, Balat Channel, Balat AFPOM ya, terima kasih telah menonton podcast kita. Ini buat kepentingan rakyat, ini buat kepentingan generasi. Mari kita bangun bersama-sama, kompak. Begitu, menyala Balat. Wah, ya terima kasih.